Dan Bu Nika, Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Helda dan Bu Menika yang bersedia hadir pada presentasi hasil praktek lapangan mahasiswa IPTP di Kota Bogor. Eh, Pada hari ini Tuti Alawiyah akan mempresentasikan hasil eh, evaluasi sistem surveillance apa Bu Tuti? Tuberkulosis, Bapak. Ini presentasinya belum apa? Presentasinya di Oh, ini dong ini Pak. dipresentasikan, dikeluarkan. Saya nggak bisa baca. Ayo, Pak. Temanya mana? Bisik banget. Oke. Evaluasi sistem surveillance tuberkulosis di Kota Bogor ya, Bu Tuti. Jadi eh, selanjutnya kepada Bu Tuti, silakan presentasi hasil evaluasi sistem surveillance-nya tentang TB di Kota Bogor selama 20 menit. Ada timernya di layar ya. Silakan dilihat di layar. Kemudian kalau sudah waktunya saya ingatkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Helda dan Bu Menika. Silakan Bu Tuti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, yang terhormat Bu Helda, Bu Menika, dan juga Pak Niko yang sudah hadir pada pagi hari ini. Lalu di sini saya akan memaparkan hasil eh, magang saya di Kota Bogor tentang evaluasi sistem surveillance tuberkulosis di Kota Bogor tahun 2024. Untuk latar belakangnya sendiri, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Sebelumnya suara saya terdengar tidak, Pak? Terdengar, dengar. Yang pertama, Indonesia menempati urutan kedua kasus terbanyak di dunia untuk tuberkulosis. Kemudian untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri adalah salah satu daerah dengan beban TB tertinggi. Data SKI ada sekitar 156.000 kasus tahun 2023. Untuk Kota Bogor sendiri merupakan kedua tertinggi di Jawa Barat dengan temuan kasus sebanyak 9.947 pada tahun 2024. Dinkes Kota Bogor 2025. Kemudian untuk penilaian prioritas masalah air kondisi pada semester 1 di Kota Bogor, prioritas yang pertama adalah tuberkulosis dan pelaksanaan surveillance kesehatan masih terdapat kendala seperti capaian investigasi kontak baru mencapai 40% dari target 70% dan pengobatan TBSO baru mencapai 76% dari target 90%. Mempertimbangkan penyakit TB yang masih menjadi ancaman di Kota Bogor serta ketercapaian indikator program TB yang belum memenuhi target, perlu dilakukan evaluasi sistem surveillance TB di Kota Bogor. Untuk tujuannya, yang pertama, tujuan umum, melihat gambaran pelaksanaan sistem surveillance penyakit TB di Kota Bogor tahun 2024. Mohon izin. Kemudian, tujuan khusus, mengetahui ketercapaian tujuan pelaksanaan surveillance penyakit TB di Kota Bogor tahun 2024, mengetahui gambaran aspek struktur, fungsi utama, dan fungsi pendukung dalam surveillance penyakit TB di Kota Bogor tahun 2024, mengetahui gambaran kualitas sistem surveillance berdasarkan atribut surveillance penyakit TB di Kota Bogor tahun 2024, mengetahui hambatan pelaksanaan surveillance TB di Kota Bogor tahun 2024, kemudian memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem surveillance penyakit TB di Kota Bogor tahun 2024. Kemudian untuk manfaatnya, pertama bagi Dinas Kesehatan sebagai sarana perbaikan bagi sistem surveillance TB yang sudah berjalan di Kota Bogor ke depannya, agar ketercapaian program yang saat ini belum tercapai mengalami peningkatan. Kemudian bagi akademisi, sebagai sarana pembelajaran, penambahan wawasan, serta keterampilan dalam pelaksanaan evaluasi sistem surveillance di tingkat kabupaten atau kota. Untuk tinjauan pustaka, boleh di next. Selanjutnya, ini untuk kerangka teori.
Jadi ada dari masalah kualitas, ada fungsi utama, kemudian ada struktur surveillance, ada juga fungsi pendukung dan juga atribut. Kemudian di kerangka konsep ada sedikit perubahan berdasarkan hasil dari seminar proposal, ada penambahan dari kualitas dari atribut surveillance, yaitu ada ditambah IPV, kemudian spesifisitas, sensitivitas, dan fleksibilitas. Selanjutnya, untuk definisi operasional juga ada penambahan di atribut surveillance. Next saja. Ini sudah disampaikan ketika seminar proposal. Selanjutnya. Nah, yang baik. Definisi operasional ditambahkan untuk spesifisitas, sensitivitas, dan fleksibilitas. Kemudian, untuk metodologinya itu evaluasi, tempat waktunya ada di Kota Bogor pada bulan Maret sampai Juli 2025. Kemudian, populasinya semua unit pelayanan kesehatan di Kota Bogor yang melaksanakan surveillance program TB, sampelnya yaitu dengan metode composite sampling diambil 10 puskesmas, 5 RS, dan 1 klinik yang mewakili laporan jumlah terduga paling banyak dan paling sedikit. Ya. Jenis datanya yang pertama ada primer diperoleh dari wawancara dan juga sekunder dari SITB. Cara pengumpulannya yang primer itu dengan wawancara langsung kepada responden, dan sekunder observasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan. Kemudian alat pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden terpilih untuk memperoleh data terkait sistem surveillance TB. Ya Pak. Untuk metodologinya itu ada pengolahan data, kemudian penyajian data. Untuk rencana kegiatan sesuai dengan jadwal itu seminar hasil ada di awal bulan Juni. Kemudian untuk kerangka kerja dimulai dari penetapan sampel dan responden, kemudian pengumpulan data dan observasi, kemudian dianalisis dan diinterpretasi, kemudian menghasilkan identifikasi masalah dan perumusan rekomendasi. Untuk hasilnya dari situasi epidemiologis di Kota Bogor, jadi di Kota Bogor yang pertama di sebelah kiri atas kita bisa melihat insidensi sukses rate dan CFF di Kota Bogor. Kita lihat bahwa angkanya itu dari tahun 2022 sampai 2024 itu selalu meningkat, terus meningkat, mohon maaf. Dari insidensi 2022 430, di 2023 727, kemudian di 2024 804 per 100.000 penduduk. Kemudian untuk sukses rate, ini juga menjadi kabar baik bahwa sukses rate dari TB sendiri itu juga meningkat dari setiap tahunnya. Nah, namun untuk kematian juga CFR-nya itu meningkat dari tahun ke tahun meskipun tidak begitu signifikan. Kemudian untuk indikator program di sebelah kanannya itu ada jumlah terduga sebanyak 40.454, itu dari persentase targetnya itu 111%. Kemudian untuk jumlah kasus yang ditemukan dan diobati ada 9.000 sekian. Untuk cure rate-nya itu untuk yang terkonfirmasi bakteriologis itu ada 1.300-an. Kemudian untuk complete rate ada sekitar 6.000-an. Dan untuk keberhasilan pengobatan semua kasus itu 7.290. Dan untuk angka kematian selama pengobatan ada 341 atau CFR-nya itu 3,7. Kemudian kalau kita lihat di bawah, boleh itu kita lihat bahwa jumlah terduga tiap pasien case itu paling banyak ada di puskesmas. Kemudian diikuti dengan diikuti oleh RS, kemudian baru. Nah, ada perbedaan di antara terduga dan kasus. Kalau terduga itu paling banyak di puskesmas, karena juga ada capaian target di puskesmas. Kemudian, tapi untuk kasus itu paling banyak ada di RS. Untuk puskesmas itu ada di angka 3.390, kemudian di kasus di RS ada 7.762, dan di klinik paling sedikit yaitu 266. Untuk jumlah kasus berdasarkan jenis kelamin juga paling banyak pada jenis kelamin laki-laki,
Untuk TB berdasarkan kelompok umur itu lebih banyak di kelompok umur dewasa, tapi untuk kelompok umur anak-anak itu ada 19% dari total kasus. Kemudian untuk TB berdasarkan SO atau RO, paling banyak di TB SO. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah terduga dan kasus pada setiap puskesmasnya itu, kita lihat paling banyak itu terduga dari Puskesmas Sindang Barang, dan untuk selanjutnya ada Mekarwangi dan juga Kedung Badak. Kemudian untuk kasus paling banyak itu ada di Bogor Timur, kemudian dan Sindang Barang. Ini kita lihat ada juga yang dia tuh terduganya banyak, tapi ternyata untuk kasusnya itu sedikit. Misalnya ada di Sempak, itu terduganya ada 650, tapi kasusnya cuma ada 77. Seperti itu. Itu juga terjadi di beberapa puskesmas yang lain, seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa tren epidemiologi TB di Kota Bogor ini masih meningkat, tapi juga diikuti dengan program-program yang juga semakin tepat sasaran. Tapi kita lihat apakah sistem surveillance-nya sendiri sudah tepat atau sudah mencakup semuanya atau belum. Selanjutnya, untuk alur pelayanan TB di Kota Bogor sendiri sudah sesuai dengan aturan, yaitu ketika terduga data, kemudian dicek TCM, jika tidak dicek untuk klinis maupun secara ronsen seperti itu. Dan selanjutnya, surveillance yang berlaku itu ada surveillance pasif dan juga surveillance aktif. Untuk surveillance pasif itu puskesmas berdiam diri, rumah sakit atau klinik dan juga DPM itu terjadi ketika pasien datang mencari pengobatan. Untuk surveillance aktifnya sendiri itu terjadi ketika petugas aktif ke masyarakat mencari kasus. Misalnya saja ketika ACR, atau ketika kunjungan rumah, atau ketika investigasi. Selanjutnya, ini untuk sistem informasi yang dipakai di Kota Bogor. Yang pertama ada SITB, atau Sistem Informasi Tuberkulosis. Ini sudah terintegrasi kepada Kemenkes seperti itu. Nah, untuk inovasi dari Kota Bogor sendiri ada namanya Sigalis, yaitu Aksi Galis, Aksi Gerakan Eliminasi Tuberkulosis. Ini adalah website yang berbasiskan sistem informasi geografis. Jadi nanti di dalamnya itu agar bisa memberi titik lokasi dari pasien, sehingga bisa terlihat persebaran data pasien berdasarkan wilayahnya, seperti itu. Selanjutnya, untuk respondennya ada 16, terdiri dari seperti tadi 10 puskesmas, 5 rumah sakit, dan 1 klinik. Selanjutnya ada responden tambahan, itu pemegang program TB, kemudian technical officer Penambulu, salah satu jejaring TB, kemudian koordinator kader TB, kemudian dokter penanggulangan program TB di RS Bayangkara. Selanjutnya, untuk KPI indikator kita lihat yang belum tercapai itu ada IK, investigasi kontak, kemudian pasien TBC mengetahui HIV, kemudian keberhasilan pengobatan, TBC MDR memulai pengobatan, dan juga pemberian TPT. Dan yang selebihnya itu sudah bagus. Untuk evaluasi sistem surveillance sendiri, yang pertama untuk struktur sistem surveillance, itu untuk legal aspeknya, saya menanyakan 7 pertanyaan, yang kalau kita lihat di Kota Bogor sendiri di nomor 7, itu sudah ada Perwali nomor 18 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah percepatan eliminasi tuberkulosis tahun 2023 sampai 2024. Jadi sudah ada peraturan hingga ke tingkat kota atau kabupaten. Selanjutnya, untuk hasilnya sendiri, responden mengaku menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui sebagian dari peraturan yang ada, tapi untuk informasi seperti peraturan tentang surveillance itu paling banyak tidak diketahui oleh petugas program TB, seperti itu.
yang tahu hanya 43%, 43,75%. Selebihnya kurang lebih sudah tahu. Selanjutnya, untuk koordinasi jejaring itu ada dua. Yang pertama itu koordinasi internal sama koordinasi dan jejaring eksternal. Di dalam jejaring internal itu untuk di yang atas itu adalah jejaring di puskesmas atau klinik atau fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP itu dimulai dari loket pendaftaran, kemudian dia masuk klaster 2 atau klaster 3 kalau di puskesmas, atau di poli-poli jika di klinik seperti itu. Nah, dia bisa men-screening, kemudian dia masuk ke Polidots, atau jika dirawat inap juga bisa kemudian masuk ke Polidots, atau bisa langsung ke Polidots dari pendaftaran seperti itu. Nah, nanti berjejaringnya itu ke rekaman medis, laboratorium farmasi, dan radiologi. Untuk selanjutnya, untuk koordinasi jejaring eksternal itu ada di pusatnya ada di Dinas Kesehatan. Dan jejaringnya ini ada puskesmas, klinik, terus DPM atau dokter praktik mandiri, dan juga rumah sakit. Dan ini juga berjejaring kepada laboratorium dan apotek yang laboratorium yang dijadikan tempat pengecekan tuberkulosis gitu, atau TCM. Selanjutnya, untuk koordinasi dan jejaring ini unitnya ada sebagaimana terlihat pada layar. Kemudian untuk jejaringnya semua sudah berjejaring, memiliki kader dan juga memiliki mitra pemerintahan. Selanjutnya, untuk pelaksana dan stakeholder itu di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik itu memiliki perbedaan gitu. Yang paling banyak itu di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan. Jika di Puskesmas, selain dokter penanggung jawab, pemegang program dan laboratorium serta farmasi, ada juga tambahan, tapi jika ada, kadang juga tidak ada, yang intinya itu ada 4. Jika ada tambahan gizi, casting, dan promkes. Selanjutnya, untuk pelaksana program dan stakeholder yang memenuhi syarat atau memenuhi dari 4 pelaksana program TB. Itu ada 87,5%. Dan selebihnya itu belum memenuhi. Selanjutnya, untuk deteksi kasus ini semuanya sudah melakukan deteksi kasus baik itu di puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Kemudian deteksi kasus sesuai juknis itu ada 93,75%. Itu ada 1 rumah sakit yang tidak sesuai juknis. Kemudian untuk dokter PJ semuanya terdapat dokter PJ. Selanjutnya, untuk pencatatan dan pelaporan semuanya melakukan pencatatan dan pelaporan. 50%-nya masih menggunakan formulir, dan 93,75%-nya ini menyatakan bahwa semua kasus itu terlaporkan. Tapi ada satu instansi yang menyatakan bahwa dia ada yang tidak terlaporkan. Next. Untuk analisis dan interpretasi serta diseminasi, ini hanya 25% diantaranya yang melakukan analisis. Kemudian, dan hanya 50% diantaranya yang melakukan diseminasi. Ini menjadi kekurangan peneliti, di mana ketika bertanya apakah melakukan diseminasi, mungkin bahasa yang digunakan peneliti ini tidak familiar di telinga responden. Jadi setelah dikonfirmasi kepada petugas surveillance di Dinas Kota Bogor, katanya bahwa selalu ada diseminasi dan juga feedback itu setiap 3 bulan. Ini untuk respon dan kontrol, untuk fungsi utama respon dan kontrol. Jadi ada IKA yang kurang dari 7 hari, itu 3 hari. Ada juga yang 1 sampai 2 minggu, ada juga yang masih IKA-nya itu 1 sampai 4 minggu. Jadi masih bervariasi. Tapi yang paling banyak itu 80% dari 10 puskesmas itu IKA-nya 1 sampai 2 minggu. Kemudian yang memberikan umpan balik ke jejaring itu yang terdata di peneliti itu ada 40%.
Kemudian untuk fungsi pendukung, baik itu pedoman, pelatihan maupun supervisi, monitoring, dan evaluasi, 100% terdapat pedoman, kemudian 75% mengikuti pelatihan dalam 2 tahun terakhir, sedangkan sisanya itu belum melakukan pelatihan. Ini terutama mereka-mereka yang baru memegang program kurang dari 1 tahun, karena pelatihan terakhir itu ada di 2024. Kemudian untuk pendampingan pendampingan atau coaching itu semuanya hampir mengatakan bahwa pernah mendapatkan pendampingan atau coaching. Hanya 1 instansi yang menyatakan belum pernah mendapatkan coaching seperti itu. Kemudian untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi semuanya menyatakan perlu. Next. Untuk SDM dan anggaran terdapat untuk dokter PJ semuanya ada, untuk dokter tenaga epidemiolog untuk pemegang program itu semuanya tidak ada, semuanya perawat. Kemudian untuk anggaran, ya Pak, untuk anggaran itu 75%, kemudian 75% itu juga tidak puas dengan anggaran yang ada. Selanjutnya, untuk atribut surveillance, yang pertama untuk kesederhanaan. Ya, untuk kesederhanaan 87,5% itu menganggap sistem sederhana. Kemudian untuk kelengkapan itu 50% melaporkan dengan lengkap. Ini masih banyak di antara isian di SITB yang masih belum lengkap diisinya. Kemudian untuk ketepatan waktu ini di 56,25% untuk ketepatan waktu yang secara real time mengisi SITB. Kemudian untuk acceptability semuanya aktif dalam kegiatan surveillance TB. Kemudian untuk usefulness atau kegunaan, data surveillance dapat digunakan untuk representatif itu 93,75% itu representatif datanya. Untuk fleksibilitas itu semuanya mengatakan bahwa SITB sering berubah, tapi mereka bisa beradaptasi, 100% mereka bisa beradaptasi, tapi 56,25%-nya menyatakan bahwa perlu pelatihan ulang. Next. Nah, ini untuk PPV, mohon maaf ini terpotong slide-nya. PPV-nya sendiri ada di angka 20,70%. Ini menunjukkan bahwa dari jumlah terduga yang menjadi kasus hanya 20%-nya. Ini menjadi pertanyaan, apakah sistem sudah tepat dalam membuat definisi operasional terduga sehingga yang terjaring hanya 20% atau seperti apa. Kemudian untuk, mohon maaf, selanjutnya ada untuk spesifisitas itu ada di 70%, untuk sensitivitas 70%, untuk sensitivitas itu yang paling bawah, sistem sudah cukup spesifik dalam mengidentifikasi kasus berdasarkan definisi operasional untuk kasus, tapi masih ada false positif, jadi untuk terduga itu masih dipertanyakan seperti itu. Next. Ini untuk evaluasinya. Bisa dilihat bahwa yang kurang baik itu legal aspeknya, beberapa peraturan belum diketahui. Next. Untuk fungsi utamanya, itu yang kurang baik adalah analisis dan interpretasi, kemudian diseminasi, respon dan kontrol, dan juga feedback. Kemudian, untuk fungsi pendukungnya yang kurang baik itu sumber dayanya, di mana semua pemegang program itu merupakan perawat, bukan tenaga epidemiolog. Kemudian untuk anggaran, itu juga kurang baik karena hanya ada anggaran di puskesmas, untuk RS itu tidak ada pendanaan. Next, untuk atribut surveillance yang belum memenuhi itu, yang kelengkapan, hanya 50% melaporkan secara lengkap, kurang tepat waktu, itu responden tidak mengisi secara real time, dan juga yang perlu digarisbawahi itu sistem masih lambat untuk pasien memulai pengobatan. Kemudian, next. Untuk yang kurang baik juga itu di PPV,
di mana PPT sebesar 20%, artinya banyak terduga tidak terbukti menjadi kasus menjadikan sistem kurang efisien. Dan juga kurang spesifik, nomor 10, di definisi operasional, cukup spesifik dalam mengidentifikasi kasus ya, tapi tidak dengan terduga sehingga positif masih tinggi. Seperti itu. Next. Untuk hambatan dan rekomendasinya, untuk legal aspek itu masih ada peraturan yang belum diketahui, rekomendasinya memberikan materi peraturan tersebut saat refreshing. Kemudian untuk jejaring dan kemitraan masih banyak pihak swasta seperti klinik dan DPM yang belum berjejaring. Dilakukan yang pertama, kalau dari saya itu dilakukan pendataan klinik yang belum terdaftar STB, dan juga mungkin bisa dibuat regulasi di mana syarat pendirian klinik atau DPM adalah memiliki akun SITB. Selanjutnya, untuk pelaksanaan dan stakeholders tidak ada masalah atau hambatan. Next. Untuk fungsi utama sistem surveillance, untuk deteksi kasus, masih ada RS yang belum melakukan deteksi kasus sesuai juknis. Diberikan coaching, rekomendasinya diberikan coaching atau pendampingan. Kemudian untuk analisis interpretasi, masih banyak yang case yang belum menganalisis data. Yang pertama memang agak sulit rekomendasinya, yaitu menambah SDM. Karena memang yang menjadi adalah banyak sekali pelaporan dan pencatatan di SITB atau di TB itu sendiri. Nah, tapi ada juga yang kedua, menambah tenaga epidemiolog untuk surveillance di puskesmas sehingga bisa membantu tenaga PPTB supaya bisa menganalisis data. Yang ketiga, Dinkes memberikan arahan untuk analisis minimal 1 tahun sekali. Jadi saya menemukan di mana RS atau puskesmas itu menyatakan sudah menganalisis, tapi sebenarnya sangat sederhana dan itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Dan ini mungkin bisa menjadi opsi. Untuk diseminasi, sebagian puskesmas belum melakukan diseminasi. Dinkes memberikan arahan untuk melakukan diseminasi karena sarananya sudah ada, yaitu lokakarya triwulan. Untuk respon dan kontrol yang masih ada IKA yang dilakukan 1-4 minggu. Jadi dia menyatakan bahwa yang penting belum sampai 1 bulan katanya itu untuk di input di SITB. Untuk rekomendasinya perlu ada monitoring terhadap puskesmas tersebut serta perlu adanya aktivasi kader TB untuk membantu IKA. Kemudian untuk feedback, sebagian puskesmas itu tidak melakukan feedback dan rekomendasinya Dinkes memberikan penegasan kepada puskesmas untuk memberikan feedback kepada jejaring. Untuk opsi pendukungnya, untuk sumber daya, semua hambatannya itu semua pemegang program merupakan perawat bukan tenaga epidemiolog. Itu bisa disiasati dengan menambah jumlah tenaga surveillance yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk anggaran puskesmas dirasa kurang, serta tidak ada anggaran di RS. Rekomendasinya menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau pendanaan lainnya, minimal uang perjalanan bagi RS atau ada agenda di Dinkes. Jadi sama sekali tidak ada pendanaan untuk Dinkes, untuk RS, dan beberapa mengeluhkan hal tersebut seperti itu. Next, untuk atribut surveillance, ini sistem sudah sederhana. Yang pertama, sistem sudah sederhana, tapi masih ada yang menggunakan formulir. Sebetulnya ini juga tidak apa-apa dari pemegang program di Dinkes, tapi ini bisa memudahkan seperti itu. Kemudian untuk kelengkapan, sedikit lagi Pak. Untuk kelengkapan, rekomendasinya itu dibuat skema atau fitur harus diisi dalam tanda kutip untuk catatan penting seperti IKA jika tidak ada laporan tidak dapat diverifikasi misalnya. Untuk ketepatan waktu, itu rekomendasinya memberikan ketegasan kepada petugas bahwa data harus diisi secara real time serta mengusahakan setiap pasienkes memiliki alat TCM. Jadi yang menjadi kendala itu salah satunya TCM itu tidak ada di semua puskesmas, sehingga untuk penegakan kasus itu minimal butuh 1 minggu. Dan untuk itu baru bisa dimulai pengobatan. Terus untuk PPV, untuk rekomendasinya itu mengkaji ulang definisi operasional terduga, kemudian untuk spesifisitas yang false positif masih tinggi, sama mengkaji ulang definisi operasional terduga. Kemudian untuk kesimpulannya, bahwa ketercapaian tujuan pelaksanaan surveillance di Kota Bogor cukup tinggi dengan jumlah terduga mencapai 111% dan penemuan kasus 117% dari target.
Namun angka keberhasilan pengobatan masih belum maksimal, yaitu 78,6% dan IKA 45%. Menunjukkan perlunya adanya penguatan dalam aspek pemantauan kepatuhan pengobatan dan investigasi kontak. Untuk sistem surveillance, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada beberapa kendala dan juga ada yang sudah baik, ada juga yang belum. Seperti itu. Next. Untuk atribut surveillance menunjukkan hasil yang beragam dengan kesederhanaan dan penerimaan tergolong tinggi, namun pelengkapan, ketepatan waktu, dan keterwakilan masih menjadi tantangan tersendiri. Kemudian untuk berbagai hambatan utama pelaksanaan surveillance TB di Kota Bogor yang mencakup lemahnya pemahaman regulasi, belum optimalnya terlibatan jejaring, kurangnya tenaga ahli, kemudian keterlambatan pengisian data, serta rendahnya PPV akibat tingginya kasus tersangka yang tidak terkonfirmasi. Kemudian rekomendasi sistem surveillance TB dengan menekankan peningkatan kapasitas SDM, pendataan dan integrasi jejaring layanan, kemudian penguatan pelaporan berbasis real time, serta evaluasi ulang definisi operasional kasus terduga untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem. Selanjutnya untuk sarannya, yang pertama optimalisasi pelaksanaan fungsi analisis dan diseminasi, kemudian pengadaan dan distribusi anggaran perlu diperluas dan merata, kemudian penempatan tenaga epidemiolog sebagai penanggung jawab program TB perlu menjadi prioritas. Kemudian yang terakhir, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan perlu memperkuat komitmen melalui regulasi, monitoring, insentif agar seluruh jejaring surveillance TB dapat berjalan secara optimal. Mungkin sekian, Bapak. Mohon maaf lebih waktu, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Ya, terima kasih Tuti telah mempresentasikan hasilnya. Tadi kenapa saya ingatkan karena waktunya disetting tadi di Zoom itu 25 menit awalnya. Sekarang sudah kelebihan 7 menit. Jadi totalnya jadi 32 menit ya. Oke. Nggak apa-apa. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan masukan dari Bu Monika. Silakan Bu Monika kalau ada masukan dan input. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Miko atas waktunya. Sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih dulu untuk Pak Miko dan juga teman-teman yang lain, dan juga mengucapkan selamat kepada Mbak Tuti sudah sampai di titik ini, sampai seminar hasil evaluasi sistem surveillance ya, karena kami di lapangan tahu betul bagaimana kondisinya. Teman-teman FETP berjuang begitu keras untuk mencari data evaluasi sistem surveillance ini, dan alhamdulillah sudah sampai di titik ini seperti itu. Baik, mungkin kita juga sudah banyak diskusi ya Mbak Tuti terkait dengan ESS ini. Mungkin ada beberapa yang ingin ditambahkan dari hasil evaluasinya. Mungkin yang pertama dari struktur sistem surveillance-nya itu sendiri sudah bagus sebenarnya, mencantumkan dari dasar hukum nasional sampai ke lokal, jadi dari mulai UU Kesehatan sampai ke Perwali Bogor. Kemudian juga sudah ada pelaksana dan jejaring kerjanya. Nah, namun koordinasi dan jejaring ini sebenarnya kalau di TB itu kan tidak hanya puskesmas dan juga klinik-klinik ya, tetapi juga ada jejaring yang lintas sektor, kemudian ada jejaring lintas program, dan juga ada jejaring seperti forum koordinasi TB, yaitu KOPI TBC. KOPI TBC ini juga dibentuk dari Kementerian Kesehatan sampai ke provinsi sampai ke daerah. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi tugas-tugas dari setiap jejaring tersebut dan impact-nya terhadap surveillance TB ini seperti apa gitu. Kemudian untuk tanggung jawab tadi per level ya, dari pelaksananya sudah ada Dinkes, Puskesmas, rumah sakit, dan juga klinik. Dan itu mungkin nanti bisa dijelaskan detail lagi jadi tugas-tugas masing-masing dan juga sistem pelaporannya itu untuk surveillance TB ini seperti apa gitu. Dan kemudian yang kedua itu poin fungsi utama surveillance ya. Nah, yang di fungsi utama surveillance itu kan secara garis besar mungkin analisa dan diseminasi tadi ya yang dikatakan belum optimal gitu. Namun di sini bisa dilihat lagi nanti analisanya itu analisa yang di tahap mana gitu. Apakah di dinas kesehatannya atau di puskesmasnya ataukah di kliniknya yang memang belum melakukan analisa rutin. Kemudian tadi yang diseminasi juga memang cara diseminasi dari dinas kesehatan dan juga puskesmas itu berbeda. Biasanya puskesmas itu kan diseminasinya tidak berbentuk fisik yang seperti dinas ada umpan balik seperti itu. Tapi kalau di puskesmas mungkin mereka kan
hanya di Log3 ya atau Lokakarya Mini seperti itu. Nah, mungkin mereka itu tidak paham betul bahwa itu adalah diseminasi, padahal itu juga sebenarnya kan salah satu bentuk diseminasi ya. Nah, kemudian yang tadi respon dari umpan balik juga itu kan sebenarnya salah satu dari sistem analisa dan diseminasi itu. Nanti itu juga bisa dijelaskan feedback dari umpan baliknya yang sudah dilakukan dari Dinkes ke Puskesmas dan juga Puskesmas ke jejaring itu nanti seperti apa gitu. Kemudian yang poin ketiga itu yang fungsi pendukung surveillance ya. Di fungsi pendukung surveillance ini kan sudah tercantum juga tadi pedoman sudah ada, pelatihan, supervisi juga sudah disebutkan, kemudian identifikasi dari SDM dan juga ketimpangan anggaran juga sudah dijelaskan ya. Namun di situ ada pelatihan yang disebutkan tidak merata. Nah, di sini tidak meratanya mungkin bisa dijelaskan lagi di bagian mana kekurangannya, apakah pelatihannya memang yang ada di Dinkesnya yang belum merata atau di puskesmasnya atau memang eh, puskesmas-puskesmas mana saja yang belum dan mungkin bisa dijelaskan juga alasan-alasannya dan mungkin bisa diberikan rekomendasi bahwa pelatihan ini tidak hanya bersifat offline tapi bisa bersifat online melalui LMS di pelataran sehat ya, seperti itu ya. Karena kami pun dari Dinkes merekomendasikannya untuk pelatihan ini memang sudah lewat LMS, tidak dari Kementerian Kesehatan. Kemudian juga yang poin terakhir itu yang atribut ya. Untuk atribut sistem surveillance sendiri itu sudah disampaikan juga ya tadi secara eksplisit tentang PPV, sensitivitas, ketepatan waktu, kelengkapan, dan lain-lain. Nah, mungkin tadi yang em, saya tambahkan yang PPV dan sensitivitas tadi ya, yang PPV itu kan belum disebutkan tadi dari datanya itu dari tahun berapa, bulan apa, sampai apakah itu Januari sampai Desember 2024 atau bagaimana gitu dari angka yang tadi 8.000 didapatkan positif itu kemudian terduganya tadi 40.000 sekian mungkin nanti bisa dicantumkan juga itu data yang didapat dari bulan apa sampai berapa tahun berapa seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa didetailkan lagi PPV dengan 20% itu apakah sudah berimpact positif terhadap surveillance TB ataukah masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Dan nanti bisa digali juga alasan-alasannya kenapa PPV-nya mungkin terlihatnya hanya 20% seperti itu. Dan juga nanti bisa dibandingkan dengan kabupaten kota lain jika bisa. Dan kemudian untuk yang timeliness dan kelengkapan dan ketepatan ya. Nah, kelengkapan dan ketepatan ini kan sebenarnya juga menjadi indikator penting juga terhadap surveillance ya, termasuk juga di surveillance TB. Nah, kalau misalnya kelengkapan dan ketepatan itu bisa dijadikan rekomendasi untuk Dinas Kesehatan, didetailkan kembali. Misal untuk completeness ya, untuk kelengkapan. Itu kan di SCTB pertanyaannya banyak sekali. Ada pertanyaan yang diwajibkan dan ada pertanyaan yang tidak diwajibkan. Mungkin puskesmas, kalau misalnya dengan sangat banyaknya tumpukan pekerjaan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diwajibkan, dia pasti tidak mengisi kan. Nah, mungkin itu juga yang bisa menyebabkan eh, kelengkapan itu menjadi kurang. Jadi tidak semua pertanyaannya itu terisi. Nah, mungkin nanti di situ bisa dilihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak diwajibkan, tapi sebenarnya memiliki impact yang tinggi terhadap surveillance TB, itu bisa dijadikan rekomendasi nanti. Jadi nanti rekomendasinya untuk Dinas Kesehatan, pertanyaan tersebut seharusnya dijadikan wajib seperti itu. Nanti Dinas Kesehatan yang akan menghubungkan kepada vendor SITB-nya seperti itu. Karena seperti tahun lalu itu nomor handphone yang ada di SITB sebegitu pentingnya untuk mencari seseorang itu tidak diwajibkan dan itu ada menyebabkan ketidaklengkapan data tersebut sehingga kita juga mau menghubungi pasiennya jadi sulit. Nah, mulai tahun ini nomor HP itu menjadi wajib seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat lagi poin-poin mana yang ada di dalam pertanyaan di SITB yang bisa dijadikan pertanyaan wajib agar tidak mengganggu dari surveillance TB itu sendiri. Mungkin tadi yang kalau hambatan dan rekomendasi yang terkait dengan anggaran dan SDM memang eh, sepertinya agak sulit ya. Karena kalaupun memang misalnya dilakukan itu mungkin untuk jangka panjang seperti itu. Jadi mungkin nanti rekomendasi-rekomendasinya bisa yang item yang bisa diaplikasikan secara langsung di lapangan seperti itu ya.
Mungkin itu saja Pak Miko, Mbak Tuti. Ya, terima kasih Bu Menika. Banyak komentar dan masukannya. Silakan direspon Bu Tuti. Baik Mbak, terima kasih. Untuk yang pertama, untuk koordinasi dan jejaring, memang ini salah satu yang belum terlengkapi di laporan saya Mbak, terima kasih sudah diingatkan. Kemudian untuk analisis dan diseminasi, itu tentang siapa dan bagaimana caranya. Jadi setelah saya wawancara dengan Mbak Zara, itu pemegang program itu, jadi memang kalau kita lihat diseminasi itu, dan ini terlewatkan gitu ya di laporan saya, memang kalau diseminasi untuk dinas kesehatan itu rutin, itu setiap bulan seperti itu eh, ada namanya apa ya Mbak? Apa? Ayo apa coba? Dokter ini. Eh, Feedback atau apa ya? Feedback Umpan balik. umpan balik ya betul. Umpan balik P3MS tiap bulannya, dan itu saya juga mengambil dari sana. Dan itu apa namanya juga sudah detail seperti itu. Apa saja yang kurang, apa saja yang perlu dilengkapi, dan di situ juga ada rekomendasinya. Jadi yang belum itu adalah dari analisis diseminasi, kemudian umpan balik dari puskesmas itu sendiri. Tapi ketika saya ngobrol dengan Mbak Zara juga, saya tanyakan ketika itu, Mbak, apakah perlu dari puskesmas sendiri kan sudah ada umpan balik dari dinas setiap bulannya, apakah masih perlu untuk dibuat lagi analisis atau diseminasi seperti itu? Masih perlu menurut beliau, dan menurut saya juga perlu karena setiap wilayah itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kalau hanya mengandalkan analisis dari Dinkes seperti itu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu. Untuk yang belum itu dari Dinkes. Nah, untuk jejaring sendiri, maksud saya untuk umpan balik sendiri, sebetulnya kalau ini tadi saya sampaikan sebagai kekurangan peneliti gitu ya, saya baru tahu bahwa ada namanya koordinasi antar dengan jejaring gitu ya, umpan balik jejaring setiap 3 bulannya dari semua puskesmas, dan itu diharapkan ada dari dinas kesehatan ke puskesmas untuk melakukan hal tersebut. Cuma itu saya ketahui setelah berkoordinasi dengan Mbak Zara setelah wawancara itu mulai di pertengahan seperti itu. Jadi tidak sempat ditanyakan kepada semua puskesmas seperti itu. Tapi untuk beberapa puskesmas di akhir yang kemudian saya sudah ketahui, saya tanyakan, ada nggak perkumpulan setiap 3 bulan itu? Kadang ada yang menyatakan ada, kadang ada yang menyatakan tidak ada. Dan salah satu kendala yang tadi belum saya sampaikan itu bahwa seringkali yang ketika perkumpulan jejaring itu, yang datang itu bukan PIC-nya seperti itu. Jadi informasi dari jejaring tentang TB itu tidak tersampaikan seperti itu. Kemudian untuk pelatihan tidak merata itu saya sampaikan tadi ya Mbak, karena diantaranya mereka ada yang kurang dari 1 tahun memegang program. Jadi pelatihannya itu belum sempat mendapatkan seperti itu. Dan untuk pelatihan melalui metode LMS juga disampaikan pernah juga di beberapa tempat, di beberapa puskesmas, dan ini juga bisa menjadi opsi di mana pertemuan dari TB sendiri kan sudah banyak gitu ya. Jadi opsinya bisa menggunakan fitur tersebut seperti itu. Kemudian untuk PPV sendiri itu saya mengambilnya di tahun 2024 dari bulan Januari sampai Desember seperti itu. Itu mengambilnya dari data profil dinas kesehatan. Kemudian apakah mungkin kalau ada datanya bisa saya bandingkan dengan kota lain seperti itu. Saya juga agak ngeblank sih tadi ketika mendapatkan angka 20% ini tuh bagus atau enggak ya seperti itu. Karena dari WHO sendiri tidak ada batasan PPV itu yang baik seperti apa, sebanyak apa seperti itu. Tapi memang semakin baik dari semakin baik dari atau semakin tinggi dari PPV-nya ini, semakin efektif dari sistemnya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk completeness itu bisa dirincikan, nanti saya rincikan untuk rekomendasinya. Mungkin itu yang bisa ditanggapi.
Ya, gimana Bu Menika? Apakah jawabannya atau responnya sudah sesuai dengan masukan Bu Menika? Iya, sudah cukup Pak Miko. Oke, Terima kasih. silakan selanjutnya Bu Helda. Oke, sambil menunggu Bu Helda ya, mungkin kalau dari saya, ini kan surveillance TB eh, seharusnya menjadi evaluasi programnya ya. Jadi mengevaluasi program. Eh, jadi harusnya surveillance TB tidak dicampurkan dengan indikator program ya, indikator surveillance sendiri, indikator program sendiri. Tapi karena dia merupakan evaluasi dari program, maka ada indikator program yang akan dilakukan surveillance ya. Nah, masalahnya adalah pada surveillance yang kamu evaluasi itu yang RO nggak ada evaluasinya. Kemudian apakah surveillance TBSO dan RO dipisahkan? Kalau menurut saya sih disatukan karena programnya sama, program TB juga. Kemudian, nah indikator TBRO menurut saya berbeda dengan TBSO. Jadi menurut saya harusnya ada indikator-indikator surveillance TBRO. Gimana Bu Tuti? Eh, untuk surveillance-nya betul Bapak disatukan. Oke. Bapak gitu aja nggak usah. Untuk bentar, Pak. Belum empat. Pak Miko, Ya, ya. Silakan Bu Elda. Ya, Bu ya saya tadi Tuti. WA sama Husna. Artinya begini, itu kan ada jejaring. Ya, silakan. Pak Miko dengar suara saya nggak? Kedengeran. Pak Miko, alhamdulillah. Ya, ada jejaring kan ya di Ya. dalam sistem surveillance TB itu ya dari klinik. Nah, saya sebetulnya pengen lihat seberapa banyak klinik, kalau puskesmas mungkin sudah menjadi bagian, tapi kan nggak hanya di puskesmas orang sakit TB, ada di rumah sakit, ada di ini. Nah, seperti apa itu jejaring itu kemudian mereportkan kasusnya ke dinas gitu. Dan yang lain predictive value. Kalau legal aspek segala macam tadi Mineka sudah legal aspek dan bukan predictive value negatifnya kan positifnya, predictive positif value-nya kan cuma 20%. Nah, itu jadi seperti itu. Ya, oke, ini itu saja dulu Pak Prof Asri WA saya nih. Ya, gimana Pak Miko itu dulu? Oke, makasih Bu Elda. Silakan Bu Tuti direspon. Ibu, untuk pelaporan dari jejaring itu kurang lebih sama karena menggunakan aplikasi SITB, tapi yang berbeda itu sebetulnya kalau klinik itu hampir sama dengan RS, di mana untuk IK dan TPT itu diserahkan kepada puskesmas seperti itu. Makanya ini yang menjadi juga kendala bagaimana IK ini tidak tercapai karena di klinik dan RS itu tidak bisa melakukan IK seperti itu. Atau RS itu juga melakukan IK tapi hanya secara pasif seperti itu. Untuk laporannya itu sama seperti RS maupun puskesmas karena melalui SITB. Tapi dalam hal ini yang sudah mempunyai akun SITB itu baru 27 klinik, dan untuk total klinik itu saya tidak mendapatkan angkanya Ibu, tapi katanya selalu bertambah karena saking mudahnya membuat klinik atau DPM. Nah, makanya saya Detik, dia kan ada Sigelis, ada SITB. Mereka seperti apa? Kan ada Sigelis, ada SITB, seperti apa proses itu perlu digambarkan itu sistem. Karena kan sebetulnya kita yang bahas tuh data itu inputnya bagus nggak? Kalau inputnya nggak bagus ya kita olah juga tidak memberikan makna yang besar ya. Tapi kalau kita lihat
Suara saya terdengar nggak, Tuti? Terdengar Ibu? Iya, jadi prinsipnya begitu saya mau dapat gambaran sebetulnya. Ya Tuti akhirnya saya nggak ngeliat Tuti ngolah data gitu, data-data yang dari puskesmas, tapi tidak berusaha mengambil data. Kalau dulu saya bimbing mahasiswa itu mahasiswanya ngambil data dari dinasnya seperti apa, nanti dihitung gitu ya, prediktifnya berapa dan sebagainya. Jadi kalau ini seperti apa Tuti mau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana data itu kualitas data itu dikumpulkan oleh dinas kesehatan gitu. Yang pertama untuk sinkronisasi antara Sigelis dan SITB. Jadi data yang pertama itu masuk ke SITB, kemudian setiap seminggu sekali itu ditarik Ibu, karena tidak bisa langsung disambungkan begitu, karena yang SITB itu dari Kemenkes, kemudian kalau Sigelis itu dari apa namanya, dari kabupaten kota seperti itu. Nah, Iya. jadi untuk Sigelis ini nanti yang mengakses adalah kader seperti itu. Jadi kader itu nanti untuk kunjungan rumah atau investigasi kontak. Kader di ini kan ya, di puskesmas ya. Ya, kader di puskesmas, kader TB. Nah, nanti dia bisa memverifikasi dari aplikasi Sigelis untuk lokasi penitikan lokasinya, seperti sistem informasi geografis seperti itu. Nah, jadi untuk klinik dan rumah sakit itu tidak berkaitan dengan Sigelis seperti itu, Ibu. Jadi klinik masuk ke Sigelis juga lewat siapa? Kalau puskesmas lewat kader, Sigelis dari rumah sakit dan klinik lewat apa? Dari SITB, kemudian nanti masuk ke Sigelis, tapi yang memverifikasinya itu kader dari puskesmas dan juga kader, maksud saya petugas TB di puskesmas dan juga kader di kelurahan atau di RT RW seperti itu, Ibu. Nah, saya nggak nanya yang di puskesmas, saya nanya yang di rumah sakit, yang dari klinik, itu siapa yang mengkonfirmasi? Iya, Ibu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk di rumah sakit dan klinik itu tidak berhubungan langsung dengan Sigelis, dan juga tidak berhubungan langsung dengan TPT dan juga IKA atau investigasi kontak, tapi dilemparkan ke puskesmas untuk investigasi kontak dari rumah sakit dan juga klinik seperti itu, Ibu. Nah, terus bagaimana itu apa kualitas datanya? Artinya apakah klinik setiap bulan melaporkan? Apakah semua kasus dilaporkan? Itu saya perlu gambaran itu di makalahnya Tuti yang saya nggak temukan itu. Jadi artinya bahwa input ini bagus nggak sih, input data yang TB di daerah Kabupaten Bogor ini? Oh iya, untuk kualitas data memang saya belum seperti yang Ibu sampaikan, saya tidak menarik data, jadi mungkin ini sebagai tambahan ke depannya seperti itu, Ibu. Maksudnya ketambahan maksudnya gimana tuh ini? Jadi memang saya tidak menarik data dari itu, Ibu. Iya, jadi nanti surveillance ini untuk semua, saya kira Pak Miko, mereka harus ngambil data, harus ngelihat gimana latihan mengolah datanya gitu. Kalau enggak cuma menulis aja dari data-data sekunder yang ada gitu, sementara tidak ada latihan untuk mengolah datanya. Ya, terus yang lain tadi PVV-nya, predictive positive value-nya 20%, kenapa itu? Iya, Ibu, jadi ada target untuk, kalau yang saya tangkap ke Ibu dari wawancara dengan petugas dinas maupun puskesmas, jadi ada target untuk tercapai, jadi ada capaian penemuan terduga, ada capaian penemuan kasus, dan itu tuh sesuatu yang dua-duanya dikejar gitu ya. Jadi untuk hal ini banyak sekali terduga, tapi ternyata untuk kasusnya memang masih lebih sedikit atau cuma 20%. Kalau saya ambil tarik kesimpulannya, memang mungkin kurang efektif dari definisi operasionalnya. Tapi di sisi lain, saat ini yang sedang berjalan itu memang karena ada target untuk capaian terduga seperti itu, Ibu. Makanya bisa sangat banyak seperti itu. Ya, saya kira Tuti harus memberikan masukan berdasarkan apa yang diobservasi, apa yang dilihat sebetulnya realnya seperti apa. Ya kalau gitu targetnya nggak usah besar-besar kalau ternyata memang nggak sebesar itu.
Ya kan, itu maksudnya predictive value positif kan kita sebenarnya ini overestimate. Banyak sekali yang kita perkirakan TB ternyata dari 5 cuma 1 ternyata gitu ya. Artinya targetnya kan kebesaran ya. Iya, betul. Nah, saya nggak tahu, mungkin Menika bisa nambahin nanti seperti apa. Kenapa? Karena dia tanya itu data dari tahun berapa. Saya belum ada misalnya sebagainya. Tapi kira-kira mungkin Menika bisa menambahkan nanti gitu. Itu saja Pak Miko, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elda. Oke, dari Bu Monika ada tambahan nggak Bu? Nggak ada. Bu Monika ada tambahan? Nggak ada di Pak Miko. Nggak ada, oke. Tadi menurut saya masukan dari Bu Heda dan Bu Monika penting ya. Tadi kamu belum menjawab pertanyaan saya, silakan Tuti. Baik, Bapak. Jadi yang pertama itu surveillance TBRO dan SO itu memang dalam satu sistem yang sama. Kalau dilihat dari pelayanannya sendiri, sebetulnya ini kalau diperbesar, nggak kelihatan. Jadi nanti ada pengecekan untuk apakah dia SO apa RO. Jadi itu dalam sistem yang sama. Kemudian SITB-nya juga SITB yang sama. Kemudian ini kalau sudah terlihat ya Pak, ini lumayan terlihat dalam sistem yang sama seperti itu. Kemudian untuk RO tidak ada evaluasinya. Sebetulnya untuk evaluasi surveillance-nya, karena surveillance-nya itu tergabung, mungkin sudah mencakup ya Pak. Dan juga menurut saya seperti itu. Meskipun memang tidak terlalu menonjol seperti itu. Namun di indikator program itu tadi sudah sempat dibahas, cuma tadi karena dipercepat, jadi saya tidak sebutkan Bapak di. Ya, nggak, maksud saya gini. Kalau TBSO, jadi TBSO dulu. Apakah semua puskesmas di Bogor itu bisa memeriksa bakteriologis atau mikroskopis? Jadi bisa mendiagnosis BTA negatif atau positif. Apakah semua pelaksanaan laboratoriumnya cukup baik? Nah, kalau TBSO, RO, resisten obat, berapa alat gene expert yang dan gene expertnya ada di mana? Jadi untuk memeriksa TCM di Kota Bogor di mana gitu. Jadi itu yang harus dijabarkan atau diuraikan oleh kamu, ya. Jangan nanya. Oh, di mana? Gimana? Bukan. Kalau tempat TCM-nya saya sudah tahu, Pak. Ada 12 tempat TCM di Kota Bogor, seperti itu. Cuma saya tidak jabarkan di lokasinya di mana saja. Cuma setelah saya pahami, juga memang betul kata Pak Miko, ada perbedaan dari TB. Ya, betul. Itu makanya jalurnya akan berbeda. Kemudian kan SITB untuk yang TBSO. Kemudian untuk TBRO itu namanya beda gitu. Apanya Pak? Bukan SITB. SITB masih di SITB Pak. TBRO bukan beda. Enggak, sama Pak. Sama. Cuma yang saya pahami itu berbeda, mungkin lebih ke lokasinya, dan itu saya tidak menganalisis seperti itu Pak. Bukan disatukan di dalam ada namanya, tapi masuk ke SITB. Tapi berbeda TBSO dan TBRO. Iya, itu dibedakan. ada jenisnya seperti itu. Iya, ada bedanya. Dan namanya juga beda. Bu Menika, apakah TBRO dan TBSO disamakan? Iya Pak, bagaimana? Apakah STTB untuk kedua-duanya? TBSO Iya, dan kedua-duanya TBRO? Pak. Oke. SO Sekarang dan untuk RO, ya. dua-duanya ya. Kalau dulu kan bisa ya. Iya, sekarang disamakan. Mulai kapan? Udah lama sih Pak.
Tapi kalau misalnya untuk TBRO sendiri memang kita terfokus di satu rumah sakit saja di Kota Bogor, di RSUD untuk pengobatannya. Tapi kalau misalnya untuk penemuannya, terduganya itu bisa dan sampai pengobatan juga bisa sih di puskesmas juga bisa. Jadi pelaporannya tetap di SCTB semua. Sudah Oh, dari sekarang udah begitu ya. Oke. 2000. Iya. Jadi itu jelaskan Bu Tuti Ya, bahwa semua TBRO. Nah, tapi kan diagnosisnya di Puskesmas punya TCM Bu Menika di Bogor. Punya Pak. Ada berapa Puskesmas yang punya? Kalau alat TCM-nya ada 15. 15. Jadi semua Puskesmas punya TCM. Tidak. 15/25. Oh, per 25. Oke. Iya. Jadi, nah kemudian ada pusat-pusat rujukan dari TBRO ya. Iya, kalau Kemudian untuk TBRO ada apakah pusat. semua 25 Puskesmas punya mikroskop untuk pemeriksaan bakteriologis? Kalau untuk BTA ada, Pak. Semua, 25 ya. Iya. Nah, itu perlu diceritakan di hasil surveillance-nya. Jadi, surveillance RO dia punya 25 mikroskop dan bisa meriksa semua BTA. Kemudian TCM ada 15. Bagaimana sistem rujukannya, itu penting digambarkan Tuti ya. ya baik ya Untuk Pak. jelas bahwa TBRO dan TBRO SO disatukan ya. Oke. Pak, Kalau ada lagi nggak Bu Menika tambahan atau Bu Hele? Sudah, Pak, Ya cukup. itu mahasiswa disuruh latihan untuk mengolah data dong, jangan nggak ada datanya yang dilihat Ya, oleh ya. mahasiswa. Jadi pada prinsipnya sekarang ini mahasiswa sedang mengevaluasi sistem surveillance. Ya, jadi yang diharuskan mahasiswa mampu memvalidasi. Artinya ada yang dibaca dan harus dipastikan datanya itu benar. Kira-kira begitu. Bukan harus menganalisis data, tapi harus memastikan validitasnya. Ya, tapi Oke. kalau dia nggak tahu apa dengan apa yang divalidasi, yang kayak kemarin juga kan Jennifer nggak keluar tuh JJ. ya, jadi saya kira Hmm. perlu ada informasi ke mahasiswa bahwa perlu dilihat data, ya validasi terus, Iya, iya. validasi. Oke. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bu Helda. Jadi Bu Tuti, dengan demikian mari kita berikan tepuk tangan kepada Bu Tuti Oke. dan terima kasih kepada Bu Helda dan Bu Menika untuk presentasi hasil evaluasi sistem surveillance TB di Kota Bogor. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.